Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini ditutup minus 0,79% ke level 6.708. Jadi untuk IHSG hari ini langsung dibuka merah, opennya di area supportnya ya. Jadi untuk tadi untuk IHSG langsung dibuka di level 6.746, sempat naik dikit ya, cuman langsung dibanding turun. Dan kalau kita cek untuk transaksinya, ini masih ada gap ya, ternyata minggu kemarin. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini IHSG secara keseluruhan sih untuk aslinya masih net buy. Sebenarnya paling banyak masuk itu di saham Bank BNI. Walaupun untuk harga saham Bank BNI hari ini ditutup minus, cuman aslinya masuk net buy 147M, dan selain di BBNI juga aslinya paling banyak masuk juga di saham BBCA net buy 145,4M. Selain BBNI, BBCA aslinya hari ini juga masuk di Antam, Telkom, Gotoh, dan Bank BRI ya. Dan yang paling banyak dijual oleh asing hari ini adalah Bank Mandiri ya, pas ex-date hari ini untuk Bank Mandiri. Jadi untuk besok perlu hati-hati, ini untuk Bank BNI hari ini come date. Untuk besok gimana, mudah-mudahan sih kalaupun turun ya nggak dalam-dalam banget ya. Nanti kita akan cek untuk Bank BNI. Kalau lihat transaksi hari ini sih kayaknya ada kemungkinan untuk minggu depan mudah-mudahan paling nggak masih bisa konsolidasi ya. Mungkin akan turun dulu untuk gap sampai di level 6.690-an, habis itu mantul naik. Semoga aja seperti itu untuk IHSG, turun untuk gap yang sedikit ini, habis itu mantul naik ya. Oke, itu untuk IHSG. Untuk hari ini sih aslinya net buy, cuman karena beberapa saham big cap ditutup merah, jadinya ditutup minus juga untuk IHSG. Untuk besok gimana ya? Untuk besok sih kayaknya di awal market untuk IHSG ya, kalaupun turun semoga aja nggak jebol di bawah 6.690. Untuk saham yang pertama ya, kan kita cek adalah sektor perbankan ya. Yang pertama adalah saham Bank Mandiri yang hari ini ARV enggak ya, ditutup minus 6% lebih ya, 6,42%, dan ini juga kelasnya pas di area supportnya kalau secara Fibonacci 10.200. Kalau kita cek transaksi hari ini sih aslinya net sell 148,8M. Jadi aslinya keluar, siapa yang keluar pas ex-date di Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini tanggal 27 Maret secara keseluruhan yang keluar itu YU, AK, ZP, BK, dan CC. Cuman untuk Bank Mandiri hari ini ada yang berani masuk 148,4M ya, dan ini asing KZ-nya. Dan kalau kita cek kemarin itu pas tanggal 24, untuk KZ cenderung akumulasi di saham Bank Mandiri ya, ketika harga sahamnya hari ini turun cukup dalam, ketika ex-date KZ pun juga masih nambah muatan. Jadi untuk besok sih mudah-mudahan Bank Mandiri bisa bertahan lah ya di atas 10.200, walaupun masih ada kemungkinan turun di awal market karena hari ini turun cukup dalam 6% lebih. Kalau menurut saya sih mungkin untuk Bank Mandiri besok akan konsolidasi dulu di area 10.200, dekat-dekat area sini. Kalaupun turun nggak dalam-dalam banget, kalaupun naik juga nggak tinggi-tinggi banget. Semoga aja seperti itu untuk saham Bank Mandiri besok ya. Kalau mau entry sih pas ex-date setelah pembagian dividen, kalau mau entry ya mungkin bisa pertimbangan area sini. Kalau turun ke level 9.950 untuk saham Bank Mandiri, kalau ada yang jaga harga mudah-mudahan bisa mantul naik. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri hari ini sih aslinya net sell, cuman masih ada yang berani masuk 148M, itu sih KZ ya, KZ versi asing hari ini masuk 148. Secara keseluruhan market maker utamanya hari ini di saham Bank Mandiri, KZ-nya net buy, AVG-nya di 10.290, berarti floating profit 90 poin.
Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kalau besok langsung dibuka merah, mending wait and see aja dulu, nunggu dekat-dekat 9.950. Tapi kalau langsung hijau, ya kalau mau entry sih disclaimer. Kalau menurut saya sih kayaknya sih ada kemungkinan ke arah sini lagi mungkin ya, apalagi setelah pembagian dividen. Selanjutnya kita cek saham Bank BCA yang hari ini juga ditutup merah, turun 1,42% ke level 8.700. Dan untuk saham BCA ini lebih gimana ya, lebih ngeri lagi soalnya di sini ninggalin gap up yang cukup lebar. Kalau kita cek untuk hari ini sih aslinya masih net buy di saham BCA itu net buy 100-an M. Jadi kayaknya sih untuk besok ada kemungkinan masih bisa konsolidasi mungkin untuk saham BCA di arah situ-situ aja. Karena untuk saham BCA ini bakal update-nya tanggal besok, tanggal 28 ya, update-nya besok. Dan untuk dividennya sih nggak gede-gede banget ya, lebih gede Bank BCA, bahkan lebih gede Bank BNI. Jadi lebih gede Bank Mandiri sama Bank BNI. Jadi untuk saham BCA ini kayaknya kalau saya sih kurang menarik ya. Cuman kalau lihat transaksi hari ini, siapa tahu besok pas update masih ada kemungkinan naik. Untuk BCA hari ini ZP net sell 207,2 M ya. Jadi hari ini BCA itu yang masuk CSKZ. Untuk CS-nya masuk 215 M, KZ masuk 164. Kalau kita perhatikan untuk CS ini cenderung akumulasi ya. Pak loss-nya 216 dan net buy 215. Yang distribusi ZP. Mending untuk besok sih yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Kalau langsung naik bisa pertimbangkan kalau mau taking profit yang udah floating profit sebelum gimana ya. Soalnya untuk dividen BBC ini ya nggak banyak-banyak banget. Kalaupun turun setelah come-date atau pas ex-date itu kayaknya ya nggak dalam-dalam banget ya. Paling nutup gap di arah sini ke 8.400 atau 4.800an kalau mau nutup gap. Ya kan 8.500 buat patokan aja area sini support ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Tapi ya disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksi hari ini untuk besok kayaknya ada kemungkinan masih konsolidasi di arah sini ya. Kalau IHSG hijau ada kemungkinan untuk BCA naik sih walaupun nggak tinggi-tinggi banget. Oke, itu untuk saham BCA yang belum punya posisi. Kalau yang belum punya posisi sih mending nunggu sampai pembagian dividen selesai ya. Cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini gimana. Untuk saham BBRI hari ini juga merah, ditutup minus 0,63% ke level 4.740. Bank BRI hari ini masih dijaga sih di atas di atas area supportnya, cuman ini gap up-nya belum ketutup ya. Jadi kalau mau entry untuk saham Bank BRI untuk saat ini sih udah di atas, jadi ada resikonya juga sih, resikonya kalau koreksi turun. Kalau mau spekulasi buy, coba kalau kita cek untuk aslinya hari ini masuk, cuman nggak terlalu banyak ya di saham Bank BRI itu. Masuknya cuma 33,5 M, gak banyak-banyak banget. BBRI hari ini secara keseluruhan ada BB yang masuk 140, 100 berapa tadi? Untuk BB-nya masuk 181 M untuk BB versi log asing ya. Ini malah 100% transaksinya baik, tidak melakukan selling sama sekali hari ini BB di saham Bank BRI. Kemudian untuk AK, YU, BK juga aslinya net buy. Dan yang jualan paling banyak hari ini KZ, distribusi 240,9. Jadi sebagian asing ada yang jualan cukup banyak. Mending jangan buru-buru entry untuk saham Bank BRI. Kalaupun mau entry, bisa pertimbangan setelah Bank BRI nutup gap paling enggak ya di dekat-dekat area 4.660 ya, kalau ada yang cek harga di arah sini. Oke, itu untuk saham Bank BRI kayaknya dalam beberapa hari ke depan cenderung kalau nggak konsolidasi cenderung turun ya, lesu. Apalagi setelah pembagian dividen dan mau masuk bulan
Januari, Februari, Maret, April ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya, cenderung kalau mau entry agak beresiko sih. Mending kalau mau entry pertimbangan 4.660. Oke, itu aja untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BBNI yang hari ini aslinya masuk dan harganya turun, padahal mau bagi dividen dan dividennya lumayan gede sih untuk saham Bank BNI ini. Untuk Bank BNI hari ini ditutup minus 1,3% ke level 9.500 ya. Secara teknikal untuk supportnya ada di 9.300, close-nya 9.500. Kalau kita cek untuk aslinya masih net buy dan ya net buy 147. Terus siapa yang nurunin? Hari ini BBNI secara keseluruhan diakumulasi oleh BB-nya ini BB versi asing ya. Jadi untuk BB asing ini 100% baik tidak melakukan selling di saham Bank BNI seperti BB di saham Bank BRI ya. Akumulasi. Selain BB ada RX, ZP, KZ hari ini yang masuk di saham Bank BNI. Untuk besok tanggal 28 untuk saham BBNI ini XDET ya. Enggak, besok tanggal hari ini kamdat, jadi untuk BBNI untuk besok ada kemungkinan turun. Perhatikan aja level ini, semoga nggak jebol di bawah 9.300 ya. Kalaupun jebol di bawah itu mending wait and see aja dulu. Kalaupun mau entry mending nunggu hari selanjutnya ya, karena besok pas exit biasanya langsung dibuka merah. Cuman ya kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau sampai jebol di bawah 9.300, mungkin target penurunan BBNI ke area sini 9.225, di range area 9.225 sampai 9.300. semoga ada yang jaga harga untuk saham Bank BNI. Oke, itu aja untuk saham Bank BNI ya. Untuk besok hati-hati, ada kemungkinan langsung dibuka merah. Selanjutnya kita cek saham Arto. Dan untuk saham Arto hari ini turun 4,2% ya, gagal breakout di atas 2.430 turun. Hari ini sebenarnya langsung dibuka hijau, tadi open sedikit, open gap atas, opennya di 2.390, langsung dibanting turun dan gak ada perlawanan lagi buat naik ya. Kalau lihat candlenya, setelah technical supportnya di area 2.150, kalaupun mau entry bisa pertimbangan area sini kalau ada yang jaga harga untuk saham Arto. Kalau kita cek untuk transaksinya, Arto hari ini gimana? Untuk Arto hari ini aslinya net sell 21M. Arto hari ini didistribusi oleh asing ya. Asingnya yang keluar itu ZP, RX, AK ini asing semua yang jualan. Ya, ZP, CC, RX, JU, AK versi asing net sell. Jadi didistribusi asing lumayan besar untuk saham Arto. Yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu ya. Market utamanya hari ini LG net sell 86 juta aja, jadi cenderung scalping trading, tapi harganya turun, nggak ada perlawanan buat naik. Untuk besok ada kemungkinan langsung merah untuk saham Arto. Kalaupun mau entry bisa pertimbangan aja 2.150. Semoga nggak jebol di bawah itu, karena kalau sampai jebol di bawah itu untuk saham Arto ya mau dibawa kemana ya? Apakah ke bawah 1.000, ke level 1.000 ya? Semoga aja enggak ya. Perhatikan aja level ini untuk besok, kalau masih turun untuk saham Arto semoga nggak jebol di bawah 2.150. Selanjutnya kita cek saham BBYB yang harganya masih konsolidasi 1, 2, 3 hari terakhir bentuk candle kecil-kecil. Kalau kita cek apakah masih ada kemungkinan naik lagi untuk saham BBYB. Siapa yang akumulasi itu kalau nggak salah siapa ya? AZ atau hari ini sih aslinya net buy 210 juta. Untuk BBYB AZ-nya masih masuk loh. Jadi untuk AZ-nya hari ini masih net buy 1,9M. Setelah keseluruhan juga masih diakumulasi oleh AZ. AZ-nya masih akumulasi. Kalau kita cek dari awal bulan ini untuk AZ-nya udah net buy
86 M dan AVG buy-nya di 586. Area sini sih untuk AVG-nya AZ ya dalam 1 bulan terakhir, mungkin buat patokan ini aja 590 ya. Kalaupun mau entry bagusnya di dekat-dekat area sini, cuman nggak tahu juga ini 3 hari terakhir nih. Kalau kita cek coba, berarti 3 hari terakhir dari tanggal hari ini Jumat, dari tanggal 23 ya untuk candlenya itu tadi. Untuk AZ-nya terus masuk dan belum distribusi, valuasinya 6,7 M dan netback 6,3, jadi cenderung masih diakumulasi oleh AZ untuk saham BBYB ini ya. Jadi kayaknya sih akan konsolidasi dulu, habis itu masih dinaikin ya selama kasetnya enggak jualan ya. Ya kalaupun mau entry, saran saya jangan banyak-banyak dulu di saham BBYB. Cuman ya kembali lagi disclaimer, kalaupun mau entry lebih banyak, ya supportnya sih di area sini 5.590, 585 di range area ini. Kalaupun mau entry bagusnya sih, cuman nggak tahu juga apakah akan turun ke area situ dulu atau langsung dinaikin untuk besok ya. Kalau masih naik, resisten terdekatnya ada di 660. Oke, itu untuk saham BBYB. Kalau lihat transaksi hari ini sih kayaknya ada kemungkinan untuk besok masih konsolidasi bentuk candle kecil di area sini. Kalaupun nggak konsolidasi malah bisa naik. Kalaupun turun selama asetnya nggak distribusi, nggak jualan, itu sebenarnya kesempatan buat entry. Cuman ya kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BBYB ya. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita yang part 1. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.